Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Arin. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai kenapa sebagian KPM pemegang kartu KKS ini atau penerima PKH maupun BPNT itu belum mendapatkan undangan dari PT Pos atau dari pihak kelurahan untuk mengambil BLT BBM-nya. Kira-kira penyebabnya apa dan apakah sebenarnya KPM ini juga mendapatkan BLT BBM atau tidak? Karena sampai saat ini dia belum mendapatkan undangan dari pihak PT Pos atau dari desa atau kelurahan setempat atau dari pihak RT. Jadi kepada semuanya yang mau mengetahui informasi ini juga silakan nonton video ini sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya agar teman-teman yang lain atau masyarakat yang lain juga bisa dapat mengetahui informasi mengenai seputar bansos di channel ini. Baiklah, yang pertama yang perlu Bapak Ibu semuanya ketahui adalah bahwa BLT BBM ini juga ada kuotanya ya, yaitu sebanyak 20 juta sekian untuk penerima BLT BBM yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdaftar aktif sebagai penerima bantuan sosial reguler atau datanya valid di dalam DTKS. Nah, jadi itu artinya ini ada batasnya, yaitu sebesar 20 juta sekian KPM. Jadi kalau misalnya nih sudah menggenapi kuotanya tapi ternyata masih ada beberapa KPM itu datanya valid di DTKS atau penerima salah satu bansos reguler entah itu PKH maupun BPNT tapi kuotanya sudah penuh nih. Nah, itu artinya Bapak Ibu itu belum berkesempatan untuk mendapatkan BLT BBM ini. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Bapak Ibu alangkah lebih baiknya cek dulu namanya di cekbansos.kemensos.go.id atau linknya yang seperti ini, atau cara mudahnya langsung klik aja link yang sudah saya sertakan di description box di bawah video ini yang judulnya cek nama di DTKS. Nah, di sana Bapak Ibu bisa langsung cek namanya secara mandiri dengan cara klik link tersebut, lalu kemudian masukkan nama provinsi tempat Bapak Ibu tinggal, nama kabupaten tempat Bapak Ibu tinggal, desa atau kelurahan tempat Bapak Ibu tinggal, lalu kemudian masukkan namanya dan masukkan kode sesuai dengan permintaan, lalu kemudian klik tanda cari dan geser ke sampingnya. Nah, di paling ujung di sebelahnya PBI di sana ada kolom BLT BBM. Di sana Bapak Ibu bisa langsung cek namanya apakah di sana terdaftar aktif sebagai penerima BLT BBM atau tidak. Nah, kalau di kolom ini ternyata Bapak Ibu itu tidak terdaftar sebagai penerima BLT BBM atau di sana keterangannya hanya strip-strip gitu aja, itu artinya Bapak Ibu tidak berkesempatan untuk mendapatkan BLT BBM ini. Namun apabila di kolom tersebut ternyata Bapak Ibu itu ternyata terdaftar aktif dan berada di periode bulan September-Oktober, itu artinya Bapak Ibu ini sebenarnya aktif atau terdaftar sebagai penerima BLT BBM. Hanya saja mungkin untuk undangannya itu belum sampai di tangannya Bapak Ibu semua, atau jadwal penyalurannya itu memang belum ditetapkan di daerah tempat tinggalnya Bapak Ibu semuanya. Tapi apabila Bapak Ibu penasaran pengen mengetahui atau mau mengetahui secara langsung nih apakah sebenarnya Bapak Ibu itu terdaftar atau bisa mendapatkan BLT BBM ini, kalau sudah cek namanya di cekbansos.kemensos.go.id lalu kemudian di sana ternyata aktif sebagai penerima BLT BBM, tinggal Bapak Ibu screenshot aja buktinya lalu kemudian datangin kantor pos terdekat atau bisa langsung bertanya ke petugas sosial yang ada di kelurahan atau desa setempat tempat Bapak Ibu tinggal. Nah, itu adalah penyebab yang kedua ya. Kemudian penyebab yang ketiga bisa jadi karena sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Menteri Sosial kemarin atau informasi yang disebarluaskan melalui media sosial Kemensos, di sana dijelaskan bahwa untuk metode pencairan BLT BBM ini melalui dua bagian. Yang mana yang pertama itu melalui kantor pos secara tunai dan untuk metode yang kedua itu melalui kartu KKS yang masuk di dalam rekening kartu KKS-nya KPM berupa top up saldo sebesar Rp300.000 juga atau sesuai dengan kuotanya atau anggarannya yaitu Rp150.000 per bulan, yaitu di periode bulan September-Oktober. Namun untuk di periode November-Desembernya nanti akan diberikan pada akhir tahun nanti atau di bulan Desember nanti. Nah, jadi itu adalah penyebab yang ketiga, bisa jadi untuk bansos BLT BBM-nya itu tidak masuk melalui kantor pos atau tidak melalui metode pencairan tunai melalui kantor pos, tapi kemungkinan melalui kartu KKS, kurang lebih sama seperti untuk penyaluran BLT minyak goreng kemarin. Separuh atau sebagian dari KPM itu masuknya melalui kantor pos, pencairannya lewat kantor pos berupa uang tunai, dan sebagiannya lagi langsung masuk ke saldo kartu KKS-nya KPM.
Jadwal pencairan Bansos BLT BBM ini sendiri untuk di tahap satunya yaitu harus selesai di bulan September ini. Itu adalah informasi yang saya terima langsung dari pihak PT Posnya. Jadi saat ini itu pihak dari PT Posnya sudah mulai gencar-gencarnya mencairkan dan mengupayakan untuk pencairan Bansos BLT BBM ini itu semuanya selesai disalurkan kepada masing-masing KPM paling lambat bulan September tahun ini. Nah, adapun mengenai KPM yang BLT BBM-nya nanti akan masuk melalui kartu KKS itu juga bisa jadi nanti akan masuk sebelum akhir bulan September ini. Dan untuk BLT BBM ini itu sampai di tangan masing-masing KPM sebelum akhir bulan September tahun ini. Jadi pesan saya kepada KPM semuanya yang saat ini aktif sebagai penerima salah satu bansos reguler seperti PKH maupun BPNT, alangkah lebih baiknya cek dulu namanya secara mandiri di cek bansos.kemensos.go.id. Apabila di sana ternyata aktif sebagai penerima BLT BBM, berarti itu artinya Bapak Ibu itu berhak atau berkesempatan untuk menerima BLT BBM ini. Mungkin hanya saja untuk jadwal pencairan di tempatnya Bapak Ibu itu belum waktunya, tapi ditunggu aja karena itu diupayakan atau diusahakan untuk BLT BBM ini semuanya tersalurkan sampai dengan akhir bulan September ini. Atau mungkin saja BLT BBM-nya Bapak Ibu itu masuk melalui saldo KKS berupa saldo top up sebesar Rp300.000. Jadi ditunggu aja sampai dengan akhir bulan September ini. Dan bagi masyarakat yang belum berkesempatan mendapatkan BLT BBM atau saat ini tidak aktif sebagai penerima bansos reguler seperti PKH maupun BPNT, Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan diri secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos. Di sana ada menu usul dan sanggah. Apabila di tempat tinggalnya Bapak Ibu itu Bapak Ibu merasa ada masyarakat yang menerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT maupun BLT BBM ini dan BLT lainnya, tapi ternyata sosial ekonominya itu sudah meningkat, ya maka Bapak Ibu bisa menyanggah orang tersebut lewat aplikasi Cek Bansos di menu usul sanggah ini. Dan apabila ada masyarakat yang mau Bapak Ibu usulkan karena memang sosial ekonominya itu terbilang layak bantu, silakan usulkan orang tersebut melalui aplikasi Cek Bansos ini juga. Nah, setelah Bapak Ibu mendaftarkan orang tersebut atau menyanggah orang tersebut lewat aplikasi Cek Bansos ini, maka akan melalui tahapan verifikasi lagi dari pihak Dinas Sosial lanjut ke Kementerian Sosial, yang mana nanti datanya akan dikirim ke masing-masing daerah tempat Bapak Ibu tinggal. Oke, baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat yang lainnya mau bertanya seputar bansos bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Sekali lagi tolong share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya agar masyarakat yang lain juga bisa mengetahui informasi tentang bansos ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.